Selamat pagi Bapak Ibu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kusalamita Hasanani. Dan saya Prasna Dewi. Kami berdua hari ini akan memimpin kebaktian dalam bahasa Pali. Marilah kita mulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala, Dharma Datu, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung Prabuddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradrupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradrupe Om Vajradrupe Om Vajradrupe Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga Siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami. Namo Damai. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Isarana, halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang
Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampanyo sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusana buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo winyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipano bhagavato sawaka sanggo. Nyayapatipano bhagavato sawaka sanggo. Samicipatipano bhagavato sawaka sanggo. Ya
Pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Caca Iryagata halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena satca wazena hotu me jaya manggalam. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satca wazena hotu me jaya manggalam. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena satca wazena hotu me jaya manggalam. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apa. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam.
Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk.
melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakkan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakkan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata, membungkuk hormat. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Selanjutnya, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Frandi dengan topik kebahagiaan dan penderitaan merupakan pasangan. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Beliau seorang ketua Persamuhan Umat Wihara Ekayana Serpong dan
salah satu anggota MBI Banten, dan seorang pandita loka Palasraya. Beliau juga sangat aktif dalam sharing Dharma di wihara-wihara Budayana. Kepada Romo Frandi kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar pagi ini? Saya surprise juga ya. Saya pikir long weekend kayaknya wihara nggak akan terlalu rame. Tapi ternyata rame banget. Salut untuk Anda semua. Hari ini saya membawa topik ya, harusnya sih nggak berat-berat banget. Walaupun kalau mau dibahas lebih detail, sebetulnya cukup berat juga. Karena ini kita hari ini, saya mengutip dari satu sutta di Anguttara Nikaya, namanya Dukkha Nipata, atau pembahasan tentang dukkha. Nah, kenapa Buddha mengatakan bahwa hidup itu dukkha? 4 sunyatan mulia yang pertama kan, sunyatan mulia tentang dukkha. Kenapa sih? Apakah kita umat Buddha itu diajarkan untuk sebegitu pesimisnya sampai melihat kehidupan itu sebagai dukkha? Banyak loh yang mengajukan pertanyaan ini ke saya, bahwa kenapa? Kenapa seorang Buddhis itu melihat kehidupan itu sebagai sebuah dukkha? Jadi saya mau bahas tentang kata dukkha itu sendiri dulu ya. Karena ini kadang misconception nih, salah salah tangkap gitu. Dukkha. Dukkha itu memang berasal dari 2 suku kata, yaitu du dan ka. Jadi ini kata kuno sebetulnya. Asal mulanya, kalau kita lihat di India kuno, di India itu kalau orang melakukan perjalanan zaman dulu, itu kalau yang cukup jauh, itu biasanya pakai kayak gerobak kalau zaman sekarang. Gerobak, bisa duduk, terus ditarik oleh seekor lembu biasanya. Makanya kita familiar kan, ada sutta yang mengatakan, bagaikan jejak roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu penariknya. Itu sutta tentang pikiran adalah pelopor. Nah, jadi ini saya berikan dulu ilustrasinya supaya kita kebayang. Oh ya, berarti alat transportasi pada waktu itu di India adalah gerobak gitu ya. Nah, du dan ka ini itu yang dimaksud adalah lubang atau lubang di roda kereta gitu ya, dan poros. Poros tahu ya, kalau orang-orang yang terbiasa di bengkel, as gitu disebutnya, poros utama gitu. Jadi mungkin ada batang besi atau kayu yang bentuknya bundar, panjang gitu. Nah, ujung satunya masuk ke roda, ya si batangnya sendiri duduk di keretanya, ujung lainnya di roda sebelahnya. Supaya keretanya enteng jalannya pakai roda. Kira-kira begitu. Nah, kenapa dari kata ini munculnya? Jadi, apabila lubang di roda kereta itu tidak cocok atau longgar atau oval misalnya terhadap si poros, apa yang terjadi? Masih nyaman nggak perjalanan kita naik kereta? Kan kayak glid, glid, gitu kali ya. Gitu ya. Goyang-goyang terus gitu, karena jadi begitu kan. Gitu. Nah, ini yang dimaksud pembahasan dari awal asal mula subkata kata-kata dukkha. Jadi dukkha itu seharusnya, bukan seharusnya lah ya, lebih ideal diterjemahkan sebagai ketidaknyamanan. Kalau terjemahannya ini kerasa lebih cocok kan ya.
Buddha mengatakan hidup adalah duka. Hidup tidak nyaman. Kenapa Buddha mengatakan hidup tidak nyaman? Karena berubah terus. Karena tadi seperti roda kereta yang dibawa berjalan, tapi goyang-goyang terus. Kita lama-lama mungkin bisa mual gitu ya. Mengalami perjalanan yang seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Buddha. Hidup itu tidak nyaman. Kenapa? Karena perubahan. Karena terus-menerus berubah. Terus-menerus berganti. Makanya saya membawakan topik penderitaan, kebahagiaan, itu selalu bersama. Selalu berpasangan. Nggak bisa lepas satu sama lain. Kenapa? Karena apapun yang Bapak Ibu alami, di kehidupan sehari-hari deh, apakah kita sebagai umat Buddha tidak mengalami kebahagiaan? Mengalami juga. Keinginan yang terpenuhi, itu kebahagiaan. Nah, sebelum ke situ mungkin saya perkenalkan istilahnya dulu ya. Jadi, kebahagiaan ataupun ketidakpuasan atau duka tadi, suka itu artinya kebahagiaan atau kesenangan dalam bahasa Pali, duka adalah yang sebaliknya, yang tadi ya kita udah bahas. Nah, duka maupun suka ini ada dua jenis secara tekstual. Apa itu? Yang pertama, secara rupa atau secara jasmani. Kebahagiaan ataupun ketidaknyamanan secara jasmani. Apa itu? Bentuknya seperti apa? Contoh, orang merasa lapar. Itu kan sama. Sebuah penderitaan. Penderitaan secara jasmani. Atau kalau kelaparan sulit dibayangkan, karena saya percaya Anda semua makmur di sini. Kepanasan deh. Pernah kepanasan? Pernah dong ya. Misalnya ke apa? Ke pasar. Gitu. Pasarnya yang belum pasar modern misalnya. Udah panas, becek, bau, berisik. Gitu. Itu juga sama. Itu penderitaan tubuh. Penderitaan yang dialami oleh tubuh. Tapi sebaliknya, kebahagiaan juga ada yang dirasakan oleh tubuh. Hadir di ruangan ini, AC-nya cukup dingin, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan. Bahwa kita bisa menikmati. Semua yang terkait dengan indera kita, itu terkait dengan jenis penderitaan atau kebahagiaan yang pertama. Yaitu yang terkait dengan ya. Lalu yang kedua. Yang kedua itu yang terkait dengan batin. Kadang disebut sebagai cetasika suka atau cetasika duka. Gak usah pusing sama istilah. Cetasika itu secara terjemahan harafiah sebetulnya artinya faktor-faktor mental. Nah, ini rumit. Kalau mau didetailkan, ini udah masuk ke ranah abidama sebetulnya. Nggak usah khawatir. Saya nggak akan bahas itu di sini. Ya. Tapi kira-kira seperti tadi kesenangan dan penderitaan jasmani, batin pun sama. Batin pun sama. Batin pun mengalami. Keinginan yang terpenuhi tadi kan udah ya. Itu kan sebuah kebahagiaan. Lalu penderitaan batin. Banyak. Stres. Sedih. Marah. Benci. Iri. Dendam. Itu semua kebencian. Itu semua menghasilkan penderitaan di dalam batin. Sebaliknya sama. Ya. Dapat pujian. Terus misalnya mengalami promosi di kantor kalau yang kerja gitu ya, atau mendapatkan keuntungan yang besar pada waktu melakukan bisnis. Nah itu kan di dalam batin juga muncul kesenangan atau kebahagiaan. Atau kalau yang lebih tinggi lagi, kalau ada yang pernah mengalami juga waktu meditasi. Kalau yang meditasinya udah pernah mengalami piti, yang namanya piti. Piti dalam bahasa Pali, dalam bahasa Indonesianya suka diterjemahkan sebagai kegiuran atau apa ya? Piti itu kalau guru saya memberikan analogi begini. Pada saat kita mendambakan sesuatu, misalnya apa? Kita sekarang nih gitu, pengen satu jenis makanan, dan kita udah tahu rasa makanannya itu kayaknya enak banget. Nah,
kecenderungan kita untuk mendapatkan makanan ini, gitu kan? Dan pada saat itu didapatkan, gitu, itu seperti itu kira-kira gambarannya piti. Piti, jadi ya bolehlah ya disebut desire atau kegiuran gitu, boleh. Nah, itu sama, itu dialaminya oleh batin. Jadi ada dua jenis. Untuk penderitaan maupun jasmani ada dua. Nah sekarang apa hubungannya dengan yang tadi saya katakan bahwa kedua ini selalu berpasangan? Ya memang berpasangan. Siapa yang hari ini lagi happy? Bahagia? Jangan malu-malu, dikit amat yang bahagia hari ini. Anda bisa hadir di wihara itu udah harus sebuah kebahagiaan loh. Bahagian besar sebetulnya. Siapa yang hari ini lagi mungkin gloomy, galau dikit, lagi gak nyaman perasaannya? Gak ada? Amitopo, mantap. Nah, ada. Nah, kenapa saya nanya begini? Pertanyaan saya, pada saat kita mengalami ini ya, rasa senang, rasa bahagia, berapa lama perasaan senang dan bahagia ini akan bertahan di arus kesadaran dan di arus batin kita? 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, 1,5 bulan, 2 minggu. Intinya pasti berlalu kan. Sebuah kebahagiaan pun pasti akhirnya berlalu. Yang repot pada saat kebahagiaan ini berlalu, apa yang muncul di batin kita? Si pikiran kita akan bilang, batin kita akan bilang, bos, cari lagi dong. Mau dong perasaan yang kemarin. Itu memang naturalnya batin kita yang belum terlatih. Kita terus mencari. Hari ini bahagia dengan sepiring makanan sederhana. Sepiring nasi warteg kayaknya udah membuat kita bahagia. Beberapa bulan kemudian gitu kan, bosen masa tiap hari makan warteg sih gitu kan. Naik kelas lah, mulai cari. Sama lagi nanti ceritanya, pada saat mau dapat lagi, oh iya ya, ini lebih oke nih. Beberapa lama kemudian, Anda akan craving lah, akan cari lagi, kayaknya bosen juga. Terus seperti itu. Nah, yang Buddha katakan sebagai penderitaan adalah pada waktu kita mengalami craving atau pada waktu kita mengalami kondisi di mana saya bosan dengan yang ini dan saya ingin mencari yang baru, itu pun udah sebuah penderitaan. Yang which is kalau kita renungkan benar banget. Iya kan? Mengalami rasa bosan itu sendiri udah sebuah penderitaan. Bosan. Apa yang muncul di batin kita pada saat kita merasa bosan? Perasaan positif atau perasaan negatif? Rata-rata negatif. Nggak punya teman, pengen punya teman. Setelah punya teman, sis, bro, tahu nggak? Si itu, dari nggak punya teman, pengen punya teman, udah punya teman, temannya diomongin. Itulah batin kita. Lihat, refleksi batin kita itu memang seperti itu. Terus, berhasil nih. Kalau anak-anak saya tuh suka pakai, oh ya, gibah, gitu ya. Sukses dengan satu topik gibah, muncul topik berikut, sehingga batin kita itu nggak pernah muncul lagi. Kemudian si teman kita tahu, dan dia juga kesel dong. Temen, tapi kalau diomongin terus ya, sorry deh. Udahan aja deh temenan. Akhirnya kita kembali ke posisi yang nggak punya teman. Apakah ini sebuah kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Yang ajaibnya, batin kita itu selalu cari penyebabnya di luar. Baru diomongin gitu aja marah, gitu aja bete. Kita lupa. Itu yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi begitulah batin kita.
lalu mencari penyebabnya di luar. Sama. Yang udah punya anak, sayang sama anaknya? Sayang dong. Pernah marah nggak kira-kira sama anaknya? Terus waktu marah, yang muncul di batin rasa sayang bukan? So, kemana ya rasa sayangnya tadi? Punya anak, sayang, tapi marah. Terus rasa sayangnya waktu kita marah kemana? Oh, saya marahin anak saya karena saya sayang sama dia. Saya pengen anak saya lebih baik. Bapak Ibu, kalau nanti udah belajar Abhidhamma, cita dan cetasika yang muncul di dalam kemarahan itu enggak bisa kita kasih. Enggak mungkin. Yang pasti muncul adalah ketidakpuasan, kemarahan. Lihat, kita itu sepanjang hidup kita terombang-ambing sama hal-hal begini. Emosi ini muncul menghasilkan penderitaan ini, kebahagiaan ini. Emosi berikutnya muncul menghasilkan kebahagiaan yang itu. Di jasmani maupun batin. Lalu kemudian apa maksudnya membahas? Ternyata ada yang ultimate. Kebahagiaan itu ada yang tertinggi. Bisa nggak dicapai? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Sangat bisa, bahkan. Apakah mudah? Jawabannya langsung straight to the point. Tidak mudah. Tapi apakah bisa? Bisa. Buktinya apa? Banyak. Siapa yang rajin meditasi di sini? Yang rutin lah, rutin. Rutin meditasi. Seminggu sekali dihitung rutin juga, nggak apa-apa. Ada? Ada. Bapak-bapak nggak ada? Ada, cuma satu. Di atas nggak ada? Halo? Nggak ada. Saya. Yang pernah meditasi. Atau yang tadi ya, yang seminggu sekali meditasi. Pernah nggak dapat satu momen meditasinya lagi bagus banget? Enak banget rasanya. Pernah ya? Pernah? Pada saat kita mengalami suatu kondisi meditatif yang sangat baik, yang muncul di batin kita, kebahagiaan, dan yang lebih penting lagi, UPK, tenang dan seimbang, itu muncul. Walaupun mungkin nggak panjang, tapi itu muncul. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu bentuk atau arah masuk kita yang namanya kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu pada saat batin kita udah nggak goyang. Batin kita itu udah tidak beriak oleh apapun yang datang dari luar. Nah, ini yang penting. Jadi kebahagiaan sejati bisa dicapai nggak? Bisa ternyata. Mau nggak? Oh. Maunya kayaknya nggak yakin ya mau. Tapi udah ngebayangin itu pengorbanannya. Aduh, kaki bakalan pegel gitu kan. Aduh, pinggang sakit, kaki kesemutan. Semua ada pengorbanannya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berlatih, maka kita itu ya kembali ke topik saya. Bapak Ibu mengalami satu kondisi suka 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, dia hilang. Yang muncul berikutnya kita nggak apa. Apakah kebahagiaan lagi atau penderitaan? Atau penderitaan. Begitu aja terus. Sehingga Buddha mengatakan apa? Ada 2 jenis suka maupun duka. Yaitu yang bermata kail dan yang tidak bermata kail. Samisa dalam bahasa Pali. Tapi nggak usah dihafalin bahasa Palinya. Sementara ini fine-fine aja. Gitu. Diingat aja. Maksudnya apa yang bermata kail? Yang bermata kail itu kalau sebuah kebahagiaan itu kemudian mendorong kita untuk yang tadi kita bahas, mendorong kita untuk craving, untuk cari lagi yang lebih besar, cari lagi yang lebih dalam, cari lagi yang lebih enak. Itu kebahagiaan yang bermata kail. Lalu penderitaan yang bermata kail itu yang seperti apa? Penderitaan yang muncul, kemudian lenyap, tapi kemunculan berikutnya penderitaan lagi.
Masa sih ada yang begitu? Ada, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu alami, cuman nggak ngeh. Nggak percaya? Ada. Contoh, penderitaan yang muncul karena kemelekatan kita terhadap keluarga. Apa yang terjadi? Siapa yang sayang sama pasangannya? Nggak ada? Oh ada. Kaget. Kirain nggak ada. Sayang dong sama pasangannya. Betul ya? Lalu eh, kita udah tahu dong pasangan kita nih ya pokoknya modelnya beginilah. Sukanya hal-hal begini, makanan yang disukai. Dan tiba-tiba 20 tahun kemudian bentuknya berubah. Loh iya dong. Kan lihat, kalau bapak-bapak sama TV itu secara zaman berlawanan. Enggak. Pada waktu mereka masih kurus, TV-nya gemuk. Iya kan, masih tabung kan gitu. Sekarang TV itu tebalnya cuma segini. Bapak-bapaknya 6 bulan. Gitu. Bentuknya berubah. Masih sayang dong. Mulai ragu kan? Nggak ada yang jawab nih. Masih sayang nggak? Masih. Oke. Karena baru bentuknya yang berubah. Sekarang kemudian, dan ini saya kebetulan ada salah satu family saya yang mengalami demensia. Demensia itu kemampuan ingatannya menurun dengan sangat drastis. Masih sayang nggak? Nggak mudah loh. Saya pikir tadinya ya, waduh, waktu dengar kabar gitu, ini kebetulan saudara dari sisi istri gitu ya. Tapi cukup dekat gitu. Jadi waktu saya dengar, saya pikir, waduh, kayaknya kasihan ya gitu. Kayaknya harusnya sih dihadapi dengan sabar. Terus kita nengok ceritanya. Kebetulan di Bandung, kita nengok ke sana. Wah, ternyata Bapak Ibu, kan kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, kesabaran ada batasnya, gitu ya. Ternyata benar, Bapak Ibu. Ternyata benar. Ngadepin orang demensia. Jadi saya datang, katanya dia udah nggak kenal saya. Terus ya, siapa? Oh, Prandi. Oh, ya Prandi. Dia cuma nengok kepalanya ke sana, terus balik lagi. Siapa ya? Bapak Ibu, dalam 5 menit saya ditanya nama lebih dari 10 kali. Kesel juga sih gitu loh. Nggak mudah ternyata. Nggak mudah loh menghadapi orang yang demensia. Di situ saya sadar. Saya menyadari apa? Bahwa ternyata batin saya masih sangat rapuh. Batin saya masih sangat lemah. Terlepas seberapa keras pun saya berlatih sementara ini. Ternyata batin saya masih rapuh. Saya masih mudah gitu. Rasa kesel saya itu setelah pertanyaan ke 10, 11, 12 itu muncul juga gitu kan. Ya elah gitu. Muncul ternyata Bapak. Jadi bayangin, gak mudah. Nah, batin atau perasaan yang seperti ini itu bisa terus-menerus mengait kita. Inilah yang disebut penderitaan yang memiliki mata. Saya menderita pada waktu saya ditanya nama. Udah nggak ditanya nama pun hari ini saya mengulang penderitaan saya. Betapa bodohnya saya. Tapi itulah batin. Jadi kita terus, gitu kan, terkait kayak ikan kepancing gitu ya. Udah nempel terus, ikut kemana-mana. Ini jenis yang pertama. Jenis kedua, tidak bermata kail. Nah, yang tidak bermata kail ini kalau secara kebahagiaan dulu lah ya. Gitu. Kebahagiaan yang tidak bermata kail adalah kebahagiaan yang kita capai karena praktek dhamma. Contohnya apa? Tapi ini juga harus hati-hati ya. Ini contoh yang di tengah-tengah nih, 50-50 nih. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Siapa yang suka berdana? Dikit amat. Wah, siap-siap nih. Harus digalakan kembali. Kalau Anda berdana, pengetahuan Anda tentang
cara berdana, tentang apa yang harus Anda siapkan di dalam batin dalam berdana, itu bagus, maka Anda termasuk ke kategori yang tadi saya bahas. Kebahagiaan yang tidak bermata kail. Kenapa saya katakan makanya berdana ini 50-50. Begitu di batin Anda yang tidak terlatih ini, muncul sebuah keinginan di balik dana Anda, hati-hati. Anda sedang terjebak oleh kebahagiaan yang bermata kail. Contohnya apa? Ini sering juga terjadi. Masukin dan baik-baik. Semoga saya dapat cuan besok. Anda sedang mengaitkan kail pada batin sendiri. Ya. Makanya kenapa saya katakan dana ini ya 50-50. Anda harus terampil dalam berdana. Maksudnya apa? Satu, dana itu dibagi menjadi 3 bagian kalau Anda mau berdana. Sebelum, pada saat, dan setelah melakukan dana. Apa yang harus disiapkan? Yang sebelum dulu, ada yang familiar? Kita lari sedikit ke dana ya, karena ini penting. Soalnya Anda pasti sering lakukan. Gitu. Kalau pengetahuannya nggak dapat, ternyata berdana nggak mudah loh. Persiapan ya. Yang pertama, waktu Anda misalnya, kemarin nih, tadi malam deh gitu. Udah tahu kan besok mau ke wihara? Di wihara selalu ada dana paramita kan? Ya. Nyiapin batin nggak? Hah? Maksudnya? Jadi sebetulnya kalau Anda emang punya niat untuk melakukan dana, tadi malam atau kemarin, Anda harus mengkondisikan batin Anda. Bahwa besok saya memiliki kesempatan yang baik untuk melakukan dana, betapa bahagia. Dan dijaga kebahagiaan batinnya. Harus dijaga terus. Sampai masuk wihara, sampai nanti dilakukan dananya, batinnya harus stabil tuh. Harus bahagia terus. Penuh sukacita, happy gitu. Karena ini kesempatan istimewa. Katakanlah begitu. Ini serius ya, berdana itu kesempatan istimewa. Karena kalau ladangnya nggak ada, Bapak Ibu nggak bisa berdana. Sulit. Saya punya satu contoh mengenai hal ini. Ada satu pandita juga, rekan di Banten. Kalau ada yang familiar dengan Romo Andi pernah cerita sama saya. Jadi beliau dari PJ, Persada Jenara Kita ya, di daerah Puri. Gitu. Itu ngambil paket sembako 40 kantong. 40 paket, taruh di bagasi mobilnya. Dia bilang, ya udah deh, saya pulang dari PJ sampai rumahnya di Cimone, saya nggak akan lewat tol. Kalau ada orang yang membutuhkan di jalan, misalnya pemulung, pengemis atau apa, saya tinggal bagi aja satu gitu. Masa sih nggak habis? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai rumahnya di Cimone itu paket masih 40 juga. Orangnya sendiri yang cerita sama saya. Anda boleh tanya kalau kapan-kapan ketemu. Lihat, kesempatan berdana nggak mudah, nggak selalu muncul. Jadi pada waktu ada kesempatannya, laku. Nah, kembali lagi, jaga batinnya, yang pertama. Yang kedua, apapun yang akan Anda danakan, tidak dari hasil melanggar sila. Saya sering dapat pertanyaan lagi, Romo, saya kan dagang, saya tuh selalu melanggar sila keempat. Gitu. Saya bilang, kenapa harus dilanggar? Ya kan saya selalu kalau ditawarnya murah-murah, saya bilang nggak bisa. Modalnya udah lebih gitu. Padahal modal saya enggak, Romo. Saya bilang, jawabannya yang diganti. Loh iya dong, Anda nggak usah bohong. Kan begini, proses jual beli bisa terjadi kalau penjual happy, pembeli happy. Iya dong, iya kan? Kalau penjual nggak happy, ya nggak dijual barangnya. Gitu. Kan gitu aja. Nah jadi, kata-katanya aja yang diganti. Pak, harga terbaik yang bisa saya kasih ke Bapak adalah, kalau Bapak mau, ya silahkan. Kalau Bapak nggak mau, ya udah saya tunggu aja sampai Bapak mau. Ya kira-kira gitulah ya. Kan bisa. Lalu ada nggak bisnis yang nggak pakai bohong? Banyak, Bapak Ibu. Pernah ke Alfa atau Indomaret? Pernah. Bisa nawar? Nggak bisa. Masuk, mau barang apa, ambil, pergi ke kasir, bayar. Yang bohong. Nggak ada pelanggaran sila keempat. Jadi ternyata bisa kan. Nah, ini mungkin coba dipikirkan untuk Anda yang berdagang.
udah mulai dirubah kebiasaan tawar-menawarnya dengan teknik-teknik yang melanggar sila. Karena ini menentukan kualitas dana Anda tadi. Syarat kedua, apapun yang akan didanakan tidak dari hasil melanggar. Yang ketiga, harus tahu ladang yang akan menerima dana kita. Ini penting juga. Kenapa penting? Karena kalau salah ladang, benih nggak tumbuh. Kalau kita ibaratkan berdana itu kita menanam benih sama baik kan ya gitu. Kita anggaplah kayak benih pohon atau apa gitu. Coba Anda taruh di atas batu yang kepanasan tiap. Apakah dia tumbuh jadi pohon? Enggak, mati. Atau cemplungin ke sungai yang mengalir. Juga sama. Dia nggak menghasilkan apapun. Nah, itulah keterampilan kita dalam berdana. Jadi kita harus skillful. Kita harus tahu, oh, ladang saya adalah wihara. Wah, ladang yang sangat baik. Tapi ini ada juga, ini side joke ya. Ini bercandaan aja. Jadi ada orang ke wihara. Wihara waktu dana paramita dikelilingin kantongnya gitu kan. Dia ambil dompetnya, dia masukin semua. Sama dompet-dompetnya dia masukin. Luar biasa kan gitu kan. Sebelahnya kagum. Wah, mantap. Dia bilang. Udah, kebaktiannya beres. Gitu. Yang sebelah tadi nanya, kok tadi dimasukin semua? Iya, dompetnya nemu di bawah. Jangan Bapak Ibu. Jadi mentang-mentang uangnya hasil nemu ya udah masukin aja semua untuk berdana. Tujuannya baik. Tapi pengetahuannya nggak cukup, yang dilakukan malah salah. Nah ini penting. Ini sebelum nih, gitu kan. Ladangnya kita harus tahu. Lalu gimana? Kalau ladang ini kita nggak bisa pilih. Jaga batinnya aja. Maksudnya gini. Lagi jalan. Misalnya ke mall. Gitu ya. Di parkiran ketemu orang yang mobilnya kempes. Biasanya kita cuman, oh kempes, ya tunggu satpam aja. Kalau bisa, itu adalah ladang kebajikan, Bapak Ibu. Kita lihat orang di mall bannya kempes. Kita yang panggil satpam kan kok, nggak menyakitkan kok untuk kita. Bertambah jalan beberapa langkah, sehat loh. Itu salah satu contoh. Nah lalu kita lanjut ya. Sebelum, lalu pada saat berdana. Syarat pertama tadi, bagaimana kita mampu menjaga, memaintain gitu ya. Si perasaan bahagia dan sukacita kita itu terus ada di situ. Terus pada saat melakukan, lakukan dengan baik. Maksudnya gimana? Misalnya, kalau mau berdana, jangan dilempar. Letakkan dengan baik. Lalu, kalau misalnya penerimanya, nah ini nih, ini juga kebiasaan banyak orang-orang kita yang masih tujuannya baik, keinginan berdananya kuat, gitu. Tapi begitu lihat penerimanya kotor, jangan lakukan dengan baik. Atau kadang yang paling sering saya lihat, gitu kan di lampu merah kadang ada itu tuh pengemis yang misalnya udah nggak punya kaki gitu ya, atau tangannya cuma satu gitu. Terus buka kacanya cuma segini uangnya gitu. Sampai yang mau ngambil aja kayaknya susah banget gitu. Mana mereka di atas kaca itu kan dipasang lagi itu tuh yang ya untuk menjaga hujan itu kan. Jadi bayangin Bapak Ibu yang mau ngambil itu kayak main kuis gitu kan. Sabar, jangan, lakukanlah dengan baik. Kalau mau berdana, lakukan dengan baik. Itu pada saat melakukan tadi. Ya. Perasaannya, batinnya harus dijaga, lakukan dengan baik, sesuai dengan tata kesopanan di tempat itu. Misalnya, mau berdana ke altar, kadang dananya nggak melulu harus buah, bunga, gitu ya. Dananya mau dupa aja deh, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ya kalau altarnya segini, nggak usah bawa dupa yang 1 meter, repot. Nah, itu maksudnya, disesuaikan juga. Karena dana itu nggak melulu mengenai besaran materi. Dana lebih cenderung yang tadi, persiapannya bagus atau enggak, pada saat melakukannya bagus. Lalu yang ketiga terakhir, setelah melakukan dana, nah ini yang paling susah Bapak.
Sekali lagi, karena batin kita itu nggak stabil. Terjaga semua kondisi batinnya. Prosesnya dilakukan dengan baik. Wah, top Marco top gitu ya. Setelah berdana, dalam hati kita, kayaknya nggak kayak hari ini kalau nggak saya berdana. Waduh, itu jangan. Jangan sampai muncul perasaan-perasaan seperti itu. Atau dia nggak makan tuh hari ini tuh kalau bukan saya yang dana. Jangan. Anda sedang merusak benih yang Anda tanam sendiri. Apa yang harus dilakukan setelah berdana? Jaga batinnya, tetap happy. Lalu kenangan yang perlu dimunculkan setelah kita berdana adalah perasaan bahagia karena kita telah bisa berdana. Titik, sampai situ aja. Sisanya buang semua, udah nggak usah. Karena kenapa? Kalau Anda lakukan dengan baik, 4 hal ini udah otomatis masuk rekening kama Anda. Apa itu? Ayu, wana, suka, bala. Ayu, panjang umur. Wana itu kecemerlangan sebetulnya. Cuman kadang diterjemahkan sebagai kerupawanan, ketampanan. Enggak, Bapak Ibu. Kalau tampangnya begini, berdana seberapa banyak pun tampangnya nggak berubah. Gini aja. Enggak jadi Chow Yun Fat gitu misalnya. Enggak bisa. Tetap begini. Tapi sinarnya, kecerahannya bisa berubah. Itu yang bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan wana. Bala kekuatan. Kekuatan apa? Bukan ngangkat karung, bukan. Bala itu bisa kekuatan batin, kesehatan jasmani, itu termasuk dalam bala. Jadi ingat sekarang, kalau habis berdana, bye-bye gitu kan. Semoga saya selalu sehat. Nggak usah. Karena udah auto, udah ada di bala. Suka kebahagiaan kan. Ayuwana suka bala gitu. Sukanya kelewat nggak apa-apa lah ya. Suka kebahagiaan. Kebahagiaan akan terus menyertai. Jadi, kalau udah berdana, kita udah tahu 4 hal ini toh udah akan masuk gitu kan. Jadi, nggak usah ditambahin embel-embel. Kalau ditambahin embel-embel, dari 4 nanti jadi berkurang. Kayak tadi, kalau mohonnya kesehatan, dari harusnya ayuwana suka bala, akhirnya cuma dapat bala doang. Kan sayang. Jadi, ini terkait dengan dana. Kenapa saya sampaikan? Karena penting. Karena ini salah satu praktek yang terkait dengan tadi. Bagaimana Anda tidak memunculkan kebahagiaan yang bermata kail. Jangan sampai. Karena rugi. Kebajikannya dilakukan, tapi kemudian kebajikan ini tidak menghasilkan yang lebih baik. Itu ya, mudah-mudahan kebayang ya, gitu, bahwa ada kebajikan yang tidak bermata kail. Ya tadi, pada saat berdana semuanya itu dilakukan, maka itu tidak bermata kail. Lalu apalagi kebahagiaan yang tidak bermata kail? Tadi, kebahagiaan pada saat yang kita capai pada saat bermeditasi. Ada yang udah bahagia bermeditasi? Belum. Kurang lama meditasi. Serius. Kalau ini serius. 2 hal tentang meditasi. Yang pertama, harus dilakukan terus-menerus. Iya, karena kalau enggak, badannya enggak akan adaptasi. Jadi harus continue itu meditasi. Yang kedua, mengenai meditasi adalah apa ya? Sikap batin mungkin. Jadi, nah ini tuh ada landasannya. Kalau mau batinnya cukup tenang untuk bermeditasi, Anda harus menjaga sila. No other choice. Really sorry. Nggak ada opsi lain. Kalau mau tes, gampang. Anda coba bermeditasi menjelang uposata gitu ya, atau menjelang ceit dan capgo. Jadi Anda lakukan tuh, misalnya 2 hari sebelum ceit capgo, Anda meditasi. Kalau bisa jangan kurang dari 30 menit, karena nggak berasa kalau kurang dari 30 menit. Anda meditasi 2 hari sebelum, sehari sebelum. Pada saat ceitnya atau capgonya, coba Anda atas sila. Anda ambil sila lebih banyak, ambil 8 sila. Lalu meditasi juga. Rasa meditasinya beda. Saya jamin. Ternyata beda. Pada saat kita menjaga sila, kualitas meditasi kita berubah. Sangat drastis. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Buddha menganjurkan kalau orang yang memang mau serius terbebas dari samsara, jadi bhikkhu. Nah tadi
distraction-nya lebih sedikit, silanya harus dijaga semua. Ini akan meningkatkan kualitas meditasi. Kalau kualitas meditasinya baik, bahkan untuk kita ya, para umat rumah tangga, saya karena background belajar saya dari Theravada, jadi saya bahas secara Theravada. Pada saat meditasi, Anda akan sebetulnya, kan kalau secara teori kita bicara tentang jana misalnya gitu ya. Jana itu absorpsi. Nah, nggak usah sampai jana dulu. Karena untuk mencapai jana pertama sebetulnya ada 5 syarat yang harus dipenuhi kan. Ya. Witaka, wicara, piti, suka, kegata. Nggak usah dibahas, tenang, aman. Nah, intinya pada saat Anda mulai meditasi, kemudian Anda fokus di objeknya, ada yang familiar dengan anak panak sati? Kata-kata yang paling penting dari anak panak sati adalah sati. Apa itu sati? Sadar penuh. Jadi Anda harus sadar penuh terhadap nafas. Kalau Anda mampu menjaga itu, Anda akan masuk ke satu stage di dalam batin kita, di dalam meditasi kita. Kalau udah mencapai jana sih disebutnya jana samapati atau peleburan. Nah, di momen itu, di saat itu, Anda tidak terkoneksi dengan kekotoran batin. Anda tidak terkoneksi dengan gangguan-gangguan dari luar. Makanya kalau para biku Theravada, beberapa kebetulan saya pernah dikasih tahu gitu ya. Itu ada yang mampu sekali duduk meditasi itu 2 hari, 3 hari. Dan itu mereka nggak terganggu. Karena kenapa? Kalau kemampuan meditasinya udah bagus, begitu duduk, kurang dari 30 menit kemudian, mereka udah berdiam di dalam samapatinya tadi. Apakah itu jana samapati, atau bahkan kalau yang udah arahat itu niroda samapati. Itu udah kehancuran seluruh kotoran batin. Nah, kenapa saya katakan ini? Kebahagiaan yang bentuknya seperti ini, itu tidak bermata khayal, karena Anda nggak mungkin ketagihan. Kalau Anda merasakan meditasi yang nyaman, yang enak, gitu kan, apakah kemudian, enak nih meditasi, lanjut, gitu ya, udah 2 jam nih, lanjut, gitu. Biasanya enggak, karena tubuhnya masih belum terbiasa, kakinya masih tetap pegel, pinggangnya masih tetap sakit, tapi di kondisi tadi, itu hilang. Tapi waktu Anda sadar, balik. Ya balik beneran gitu kan. Jadi menjelang sore gitu, kalau meditasinya pagi gitu, kaki pegel, pinggang sakit ya di alam. Nah makanya kenapa Buddha memperkenalkan 4 metode meditasi. Apa aja? Meditasi duduk, berdiri, berjalan, berbagi. Nah ini salah satunya untuk mengatasi hal. Nah, kebahagiaan seperti ini tidak bermata khayal. Nggak usah khawatir, jadi lakukan terus. Nah lalu sekarang penderitaan yang bermata khayal. Tadi ya kalau secara batin kan jelas, penderitaan apapun yang kemudian membuat kita, yaitu penderitaannya muncul, penderitaan berikutnya ikut muncul. Penderitaan ini kemunculannya mulai menghilang, penderitaan berikutnya udah muncul lah. Kayak tadi, Anda lapar, itu kan penderitaan awalnya, penderitaan batin pertama. Saya lapar, saya maunya makan sama capcay, capcaynya habis. Penderitaan kedua muncul, udah lapar, pengen makan sama capcay, capcaynya habis. Udah, gitu kan? Ya sudah, kemunculan penderitaannya sudah muncul. Kemudian kita mengalihkan opsi kan gitu. Ya udah deh ayam goreng aja. Ayam gorengnya datang, tapi keasinan. Penderitaan ketiga muncul. Lihat, batin kita tuh begitu. Terus begitu. Nah, ini akan terus gitu. Kalau dia, makanya Buddha menyebutnya bermata khayal. Karena kayak orang mengail, dia akan terus-menerus saja muncul gitu di penderitaan ini. Dan anehnya, kita semua seneng sama yang begitu. Sama penderitaan bermata khayal tuh seneng gitu kan. Muncul lagi, ya udah muncul lagi, iya udah. Kita nggak pernah tersadar, ini masa sih mau gini terus? Udah dong, kita stop yuk. Gimana caranya? Lepaskan. Kalau lapar disadari sebagai lapar aja. Lapar itu fenomena tubuh. Pencernaan kita kosong, perlu diisi. Ya udah,
Ngisinya pakai apa? Yang ada aja. Melihat makanan pun sebagai makan. Itu ada meditasinya tersendiri sebetulnya. Seru ya, ngomongin ini sebetulnya terkait kemana-mana gitu. Karena ya tentang makanan misalnya. Kalau seorang biku ada perenungannya, Bapak Ibu. Dan ternyata, balik lagi ya, kata guru saya, kita sebagai umat berumah tangga pun harusnya melakukan perenungan kalau mau makan. Perenungannya apa? Buat kita, kalau mau gampang, apapun yang akan masuk ke perut saya, keluarnya sama. Iya kan? Ada yang keluarnya beda? Enggak lah rasanya ya. Gitu. Coba, dengan perenungan ini, seharusnya kita mulai tidak terlalu memilih. Kita mulai bisa menerima, oh iya, saya makan untuk mengatasi penderitaan tubuh saya. Untuk mengatasi rasa lapar saya. Sudah, titik sampai situ aja. Penderitaannya selesai. Cuma satu. Tapi kalau tadi, kita kan ngegali gitu ya. Udah lapar, ya itu. Gali sana, gali sini. Ya makin banyak penderitaan yang muncul. Kita selalu terkait. Nah, ini sebetulnya yang disampaikan oleh Buddha, walaupun saya pakai banyak ilustrasi dari sana sini, tapi kira-kira sebetulnya suta ini suta yang pendek. Buddha intinya cuma mengatakan bahwa suka dan duka itu nggak terpisah. Kapanpun Anda mengalami duka, Anda akan mengalami suka. Kapanpun Anda mengalami suka, Anda akan mengalami duka. Inti yang Buddha sampaikan sebetulnya cuma itu. Saya sengaja elaborate lebih supaya kita punya gambaran bahwa ternyata seperti itu proses batin kita itu. Cara berpikir kita itu kadang aneh. Udah tahu lubang, kita malah nyemplung. Gitu. Sering, kita juga sering. Mau contoh? Termasuk saya. Menikah. Siapa yang bahagia dengan menikah? Yang cowok takut semua ngangkat tangan. Bahagia dengan menikah. Tuh. Tapi sebetulnya efek berikutnya apa? Kebahagiaan menikah berapa lama? Waktu pemberkatan, wah, sampai nangis-nangis, terharu. Gitu ya. Loh emang iya dong gitu. Terharu, bisa di depan altar, diikat, menikah. 3 bulan kemudian, pasangan kita tidurnya ngorok. Kebahagiaannya hilang. Yang muncul, kesel. Kamu tuh kok ngorok sih? Atau, pasangannya susah diajak olahraga. Kamu tuh udah gendut. Nanti kamu kolesterol. Ayo olahraga. Lempeng aja. Apa yang muncul? Jadi lihat, saya juga sama, senasib dengan Anda semua. Memilih menikah, setelah menikah saya juga baru tahu. Bukan setelah menikah malah. Setelah saya belajar dhamma lebih banyak, saya baru ngeh gitu kan. Saya sedang terjeblos ke lubang yang saya bikin sendiri. Tapi, ini bahas pernikahan sedikit. Enggak semuanya begitu. Karena kenapa? Buddha mengatakan begini. Waktu Anda menikah, Anda udah punya pasangan, jadilah seorang kalyana mitra. Sahabat yang baik. Saling mendorong dalam kemajuan dhamma. Sekarang saya nggak nyesel kecemplung. Karena kenapa? Istri saya selalu mendukung saya. Saya mau belajar abhidhamma, walaupun dalam prosesnya kepala saya kayaknya sampai keriting gitu rasanya gitu. Dia yang dorong gitu kan. Tanggung, kamu udah lebih dari setengah jalan, lanjut. Saya diundang untuk bicara di mana-mana, terutama kan hari Sabtu, Minggu gitu ya. Istri saya nggak komplain. Malah kadang dia antar saya. Dia bilang, bisa berbagi dhamma dengan orang lain, itu sebuah kebajikan. Lakukan. Jadi ternyata apa? Saya nyemplung ke lubang yang saya gali sendiri, tapi saya bahagia dengan itu. Bisa ternyata, Bapak Ibu. Dan Buddha pun mengatakan demikian. Waktu Anda bisa jadi kalyana mitra untuk pasangan Anda, maka Anda harus hidup Anda bahagia. Jadi, kita belajar dari sutta yang pendek ini, bahwa ternyata kebahagiaan dan penderitaan memang akan selalu berpasangan, tidak terhindarkan, tapi bagaimana kita mengkondisikan batin kita, bagaimana kita menghadapi penderitaan
dan menggunakan mindset kita melihat penderitaan dan kebahagiaan, itu bisa merubah semua. Kebayang ya? Semoga kebayang. Karena hal ini kalau kita benar-benar praktek, harusnya mentransformasi hidup. Salah satu guru saya bilang tuh, yang tadi, saya kan sempat bilang tuh, kalau peribahasa bahasa Indonesia, kesabaran ada batasnya. Kalau kata guru saya, kalau ada batasnya bukan kesabaran namanya. Kesabaran itu harusnya nggak terbang. Karena itu praktek. Namanya kanti, kan, kalau dalam bahasa Pali. Itu ada sebuah syair yang saya sangat suka. Kanti parama tapotitika. Menurut Buddha, kesabaran adalah praktek pertapaan tertinggi, ultimate. Paramang, tertinggi, gak ada yang ngalahin lagi. Jadi lihat, bapak-bapak, kalau istrinya bawel, kanti. Harus sabar. Para ibu, kalau suaminya dipanggil nggak nengok-nengok, kanti. Sabar, jangan marah. Dicolek. Karena ini umum, ini banyak sekali terjadi. Kadang-kadang kita sama pasangan, coba Anda perhatiin, yang diributin hal besar atau hal kecil? Kebanyakan dimulai dari hal kecil, yang nanti ngerempet kemana-mana. Iya kan? Ini mohon maaf ya, terutama para ibu. Para ibu kalau udah mulai, makanya para bapak jangan cari gara-gara. Benar. Kalau Anda cari gara-gara, dia udah start, wah, dari zaman prasejarah sampai hari ini, sampai lusa ikut itu. Dibahas semua, gitu kan, diulang lagi. Makanya kadang saya bercanda sama istri saya, ya udahlah, kalau kamu lagi marah boleh nggak saya rekam. Nanti kalau kapan kamu marah lagi, saya dihukum aja, dengerin rekamannya berapa kali gitu. Ini menunjukkan apa? Betapa lemahnya batin. Iya kan? Betapa duka itu mengikat kita sebegitu dalam. Sampai yang udah lewat pun, kita nggak mau lepasin loh. Kita nggak mau lepas. Kita pegangin terus. Saya pernah curhat sama guru saya. Saya bilang ya itu, salah satu yang saya curhatin adalah bahwa saya tuh pernah diperlakukan tidak baik dari zaman saya kecil gini. Tiba-tiba guru saya ketawa, kenceng banget lagi gitu kan. Saya langsung diem kan. Kenapa? Dia bilang, kamu udah belajar berapa lama? Sekian tahun lah. Dia bilang, masih apa, Ban? Masih gendong-gendong sampah kemana-mana. Lah iya, dia bilang. Kamu bayangin ya, dia bilang, kejadian yang udah lampau, itu adalah bangkai. Itu udah mati, dia bilang. Udah lama terlewat. Kamu bawa terus kemana-mana. Nggak capek. Itu saya benar-benar kayak disiram air dingin setelah itu. Betapa bodohnya kan. Betapa penderitaan yang saya alami itu adalah karena saya memilih penderitaan yang berkail. Jadi terus saya bawa kemana. Semenjak itu, saya berusaha. Kalau hal udah lewat, pasin. Move on. Itu bangkai. Nggak perlu kita gendong kemana. Semoga setelah hari ini, para ibu nggak lagi ngomel, atau ngomelnya nggak panjang-panjang gitu ya. Para bapak bisa lebih bahagia juga. Saya cukupkan sampai sini dulu. Masih ada waktu untuk tanya jawab? Nggak ada? Oke. Mohon maaf saya yang kepanjangan nih gitu ya. Semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Semoga semua makhluk juga senantiasa berbahagia. Dan yang terpenting, apapun yang saya sampaikan hari ini, ambil bagian yang positif, ambil bagian yang bisa Anda praktekkan, lakukan yang terbaik. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Frandi atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode kris atau ke kantong dana yang disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Chandrasari Olin dari tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Hari Ini. Hari ini ku langkahkan kakiku dengan ceria, penuh bahagia. Hari ini ku hadapi hariku dengan senyuman gembira. Tak ada ragu dalam hatiku, karena Buddha Dhamma akan menerangiku. Ku kan pergi merasakan indahnya dunia tanpa usikan kesedihan. Dhamma yang telah kau ajarkan buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan untuk hidupku.
menghadapi segala persoalan hidupku. Karena ku tahu pasti ku kan dapatkan yang terbaik. Ku kan pergi merasakan indahnya dunia tanpa usikan kesedihan. Damai yang telah kau ajarkan buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan. Oh, 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 oh. Usikan kesedihan, buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan untuk hidupku. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih pada Saudari Orin dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman hari ini. 1. Panitia Perayaan Katina Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua sahabat yang ingin berbakti dan berdana jasa dengan mendaftarkan diri menjadi volunteer Katina 2024. Kesempatan terbuka untuk umat yang berusia 15 sampai 50 tahun. Bagi sahabat yang ingin mendaftar, dapat dilakukan dengan scan barcode pada poster atau melalui stand yang ada di lantai dasar. 2. Dalam rangka perayaan Katina 2568 Tahun Buddhis atau 2024, Wihara Ekayana Arama akan mengadakan wisudi Tris Sarana dan Upasaka Upasika pada hari Minggu 6 Oktober 2024 pukul 1 sampai 4 sore bertempat di Baktisala Utama Wihara Ekayana Arama, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk pendaftaran bisa melalui link atau scan barcode yang tertera di poster. Silahkan mengunjungi media sosial Wihara Ekayana Serpong bila di dalam poster barcode-nya kurang jelas. 3. Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong kembali hadir dalam acara Friendship Day 2024 dengan tema Sailing Through Uncertainty with Dharma. Friendship Day merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong untuk meningkatkan hubungan persaudaraan antar muda budi Buddhis dari berbagai wihara dan KMB sebanten. Acara ini juga untuk menyambut mahasiswa dan mahasiswi baru yang tahun 2004 yang di daerah ini. Acara akan diadakan pada tanggal 28 September 2024 pukul 1 sampai 6 sore bertempat di ruang Bodhgaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Pendaftaran bisa melalui poster atau lihat di media sosial Wihara Ekayana Serpong. 4. Mengajarkan Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau hubungin Jason. Kesempatan dibuka sampai Desember 2024. Kalau enggak kenal Jason, silakan hubungin Meta di bawah ya. Nomor 5. Hadiri kebaktian Malam Sabgo Senin 16 September 2024 besok jam 7 malam dengan pembacaan Sutra Pumen Phin. Yang terakhir, untuk pengumuman selanjutnya saya persilakan Romo Frandi untuk mengumumkan mengenai pelayanan konseling Wihara Ekayana Serpong. Kepada Romo Frandi kami persilakan. Terima kasih, ketemu saya lagi. Makannya jam 2 nanti. Enggak. Ini sebuah pengumuman. Jadi Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong, terutama para pengurus dan juga panditanya,
melihat dan juga mempertimbangkan bahwa ternyata banyak di antara umat kita yang dalam keseharian itu memiliki begitu banyak hal yang mungkin sulit untuk diutarakan kepada entah pasangannya atau sahabatnya pun mungkin sulit gitu ya. Nah, namun hal-hal seperti ini akan menjadi ganjalan, bahkan kadang mengganggu ya. Di beberapa kasus itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, melihat hal ini, kami bekerja sama dengan Pusdiklat kita, yaitu ABI, akan mengadakan sebuah pelayanan. Pelayanannya adalah dalam bentuk konseling atau konsultasi. Nanti Bapak Ibu yang tertarik, kita sudah menyiapkan sebuah box, ada formnya, jadi Bapak Ibu bisa isi formnya lalu masukkan ke box. Itu nanti hanya akan dibuka oleh kelompok khusus aja, jadi tidak semua pengurus juga akan mengetahui apa yang Bapak Ibu letakkan di dalam kotak tersebut. Lalu nanti akan dibuatkan sebuah jadwal, di mana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal untuk counsel dengan apakah itu pandita atau bahkan mungkin anggota sangha kalau memungkinkan, sesuai dengan apapun topik yang Bapak Ibu letakkan pada saat mengisi formulir. Nah, formulir ini sudah tersedia, Bapak Ibu bisa ambil nanti di bawah di meja reception, kotaknya pun sudah kita siapkan. Jadi silahkan diisi, kemudian nanti ditunggu untuk dihubungi mengenai jadwal pastinya, kapan jadwal konseling dari Bapak Ibu sekalian. Hal ini adalah salah satu bentuk pelayanan dari kami, para pengurus Wihara Ekayana Serpong dan juga Wihara Ekayana Arama. Kami betul-betul bertujuan. Hal-hal ini adalah untuk membantu keseimbangan dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu sekalian. Itu aja, terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Frandi atas pengumuman terakhir itu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kebaktian kita. Eta Wata, halaman 40. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Chong Riki Cahyadi, Mendiang Ching Ten Pen, Mendiang Tang Ing Wei, Mendiang Tan Kok Chuan, Mendiang Kang Mien Sin. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Saba Sampati Siriya Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buddha Anumodantu Saba Sampati Siriya Eta Wata Ceamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Saba Sampati Siriya Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahirika Punyang Tang Anumo Ditwa
cirang rakantu loka santi akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang ninang hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang cong riki cahyadi mendiang cing thân pen mendiang tang ingwi mendiang tan kok cuan mendiang kang mien sin akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho
Wademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.